Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani. Di sini saya akan mereview pembelajaran yang dipelajari di mata kuliah Pengembangan Karir PAUD semester 5 dan dibimbing oleh Ibu Rizka Amelia MPD. Nah, ini adalah sebagai tugas UTS di mana saya akan mereview dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dengan Ibu Rizka Amelia MPD. Nah, pertemuan di pertama yaitu membahas kesepakatan kelas di mana siswa harus mengikuti perkuliahan secara daring via Zoom dan Spada, bergabung grup WhatsApp, mengirim materi atau tugas yang jelas melalui grup WhatsApp atau Spada, mengerjakan tugas, dan mengirim tugas secara tepat waktu, serta aktif di kelas. Kemudian selanjutnya pertemuan kedua yaitu melakukan pretest. Soalnya ada 5 soal yaitu yang pertama, mengapa perlu adanya pengembangan karir? Yang kedua, sebutkan manfaat pengembangan karir untuk perorangan. Yang ketiga, sebutkan manfaat pengembangan karir untuk lembaga. Yang keempat, skill apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan yang kelima, bagaimana kaitannya pendidik profesional dengan pembelajaran merdeka. Jawaban dari soal-soal pretest di atas yang pertama yaitu mengembangkan karir sangat berguna bagi perusahaan agar roda perusahaan bisa berjalan dengan baik karena ada rotasi jabatan yang terjadi di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu agar lebih memahami passion, jaminan kesejahteraan, menambahkan relasi kerja, serta meningkatkan kepercayaan diri. Jawaban nomor 3 yaitu untuk mendukung jenjang karir setiap karyawan, keterbukaan antara karyawan dan perusahaan, menyelaraskan tujuan perusahaan dan karyawan, mengurangi tingkat turnover, iklim kerja perusahaan jadi lebih sehat. Yang keempat yaitu kemampuan untuk menguasai kelas dengan baik, memiliki kemampuan penguasaan diri yang baik, selalu update terhadap metode pengajaran yang baru. Jawaban yang kelima yaitu dalam upaya pembelajaran siswa, guru diwajibkan memiliki banyak peran sehingga mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk itu, guru harus meningkatkan kesempatan belajar bagi peserta didik dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajarnya. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga yaitu membahas tentang hakikat profesionalisme. Profesionalisme pendidik anak usia dini. Suyanto mengatakan bahwa profesional berarti bekerja sesuai prosedur, mengikuti etika profesi dan ilmu PAUD, serta tidak melakukan kesalahan. Hakikat profesi guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, serta pendidikan menengah. Oke, lanjut di pertemuan ketiga, Danim 2011 menyimpulkan beberapa sifat profesi yaitu kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan, memiliki pengetahuan spesialis, menjadi organisasi profesi, memiliki kode etik, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas, mempunyai sistem upah, budaya profesional, serta melaksanakan pertemuan profesi tahunan. Kemudian, kompetensi guru. Kompetensi guru ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogi, berkenaan dengan karakteristik. Yang kedua, kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi kepribadian. Selanjutnya, pertemuan keempat yaitu tentang peran pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan
pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilakukan oleh anak usia dini. Kemudian, anak sebagai makhluk individu yang mempunyai aspek biologis dan psikologis, pembelajaran pada anak usia dini haruslah menggunakan konsep belajar melalui bermain, belajar sambil berbuat, belajar melalui stimulasi pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian, apa sih sebenarnya tujuan PAUD itu? Secara umum, tujuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, pertemuan kelima yaitu tentang pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Implementasi pembelajaran berbasis perkembangan menekankan pada hal-hal sebagai berikut. Perkembangan anak secara holistik, program individual, pentingnya inisiatif anak, fleksibel ketika lingkungan kelas menstimulasi anak, bermain sebagai wahana belajar, kurikulum terpadu, penilaian berkesinambungan dan bermitra dengan orang tua serta masyarakat untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Mulyasa 2012. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana sih prinsip pembelajaran yang berorientasi perkembangan? Prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, anak berkembang secara holistik, yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang teratur, yang ketiga, perkembangan anak berlangsung pada tingkat yang beragam di dalam dan di antara satu dimensi tunggal, yang keempat, perkembangan baru didasarkan pada perkembangan sebelumnya, dan yang kelima, perkembangan mempunyai pengaruh yang bersifat kumulatif. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang kelas yang aman dan sehat bagi AUD. Yang pertama yaitu ada program PHBS. Apa sih itu PHBS? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Perilaku ini meliputi menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri sehingga berdampak pada kesehatan orang lain dan lingkungan sekitar. Kemudian, apa-apa saja bentuk PHBS? Yaitu berupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, potong kuku tangan dan kaki, sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur, makan sayur dan buah setiap hari, pemilihan jajan bersih dan sehat, membuang sampah pada tempat sampah, serta berolahraga. Selanjutnya, bagaimana sekolah yang aman dan nyaman untuk proses belajar? Nah, sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin adalah sekolah yang dimana warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar, dan hubungan antar warga sekolahnya positif. Sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin menyediakan lingkungan fisik seperti gedung, kelas, serta halaman sekolah. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu membahas tentang lingkungan dan pembelajaran yang menyenangkan. Apa sih pengertiannya? Nah, lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik merasa senang, aman, dan nyaman, dan termotivasi untuk belajar yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, serta lingkungan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk anak usia dini? Nah, yang pertama yaitu sisihkan area tertentu di rumah untuk belajar. Yang kedua, bersihkan area belajar. Yang ketiga, buat lingkungan belajar personal. Yang keempat, gunakan teknologi jika butuh.
Yang kelima, atur jadwal, rutinitas, serta buat target. Dan yang keenam yaitu berikan jeda atau waktu istirahat untuk anak. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan penjelasannya dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.